Ya, Rusia mengumumkan akan menghentikan serangan alias gencatan senjata di Ukraina pada hari ini. Mereka menawarkan koridor kemanusiaan untuk mengevakuasi warga sipil dari 5 kota. Dan lebih jauh kita akan bahas bersama Gilang Kembara, pengamat militer internasional CSIS. Selamat sore, Mas Gilang. Mas Gilang, kita sama-sama mendengar bahwa memang ini Rusia dan Ukraina akhirnya menyepakati gencatan senjata. Apakah ini kemudian menjadi sinyal bahwa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina akan segera berakhir? Karena kita kerap kali mendengar bahwa gencatan senjata ini menjadi tanda bahwa perang akan segera usai. Benarkah demikian, Mas Gilang? Saya bisa bilang saya agak cukup sanksi ya, karena sudah beberapa kali gencatan senjata itu diumumkan, tetapi juga beberapa kali gencatan senjata dilanggar oleh berbagai macam pihak yang terlibat dalam peperangan ini. Dan untuk kali ini memang kita sudah mendengar sendiri ya, ada rasa ketidakpercayaan dari pihak Ukraina terhadap koridor kemanusiaan yang telah dibuka oleh pasukan Rusia, dan tentu ada beberapa alasan sepertinya yang bisa disampaikan. Salah satunya bisa diartikan kemungkinan akan ada kekhawatiran juga bahwa saat koridor kemanusiaan dibuka, mungkin ada beberapa pihak yang menggunakan momen tersebut untuk memajukan agenda atau juga eskalasi agresi militer mereka. Kita perlu tahu juga bahwa dalam peperangan ini tidak hanya Rusia ya, tetapi ada kelompok separatis di wilayah Donbas yang sebenarnya kurang lebih cukup terpisah dari pasukan Rusia secara umumnya. Lalu yang kedua juga saya rasa ada kekhawatiran juga dari pemerintah Ukraina bahwa bagi setiap warga Ukraina yang diungsikan ke wilayah Belarus dan Rusia, itu akan digunakan oleh Rusia sebagai political leverage untuk mencoba untuk menegosiasikan dengan Ukraina untuk segera menghentikan peperangan, untuk segera melucuti segala persenjataan mereka dan mengikuti segala permintaan dari Rusia. Jadi memang kalau saya dengar, kalau saya analisa memang ada kekhawatiran bahwa untuk setiap warga negara Ukraina yang ditempatkan atau difungsikan ke Rusia itu dapat dijadikan senjata politik bagi Moskow. Baik, justru Anda tidak melihat bahwa ini adalah sebuah upaya untuk menuju ke perdamaian atau meningkatkan kondusivitas di wilayah tersebut, tapi justru masa reses ini seakan-akan menjadi masa tenggang di mana kedua pihak ini kemudian memperbaiki strategi mereka masing-masing, begitu? Ya, saya rasa memang di setiap masa tenggang ya, setiap aktor peperangan pasti akan menggunakan masa-masa itu untuk regrouping, untuk mencari kembali kelemahan dari pihak musuhnya dan segera menggunakan kelemahan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi setiap jengkal atau setiap usaha yang dilakukan oleh setiap sisi itu memang dapat dipastikan cukup dicurigai memang apa sebenarnya niat dibalik ini semua. Baik, kalau ini merupakan bagian dari strategi, jangan-jangan gencatan senjata yang diumumkan pada Rabu dini hari pukul 2 pagi itu juga termasuk dalam bagian dari strategi. Semua kemungkinan bisa kita pertimbangkan tentunya. Maka dari itu memang kita tidak bisa kalau kita memosisikan diri kita entah sebagai pemerintah Ukraina, tentu kita tidak bisa lengah begitu saja dan menerima segala permintaan ataupun juga tawaran dengan mentah-mentah. Baik, kami sempat berpikir bahwa ketika masa gencatan senjata termasuk juga Rusia kemudian membuka jalur-jalur evakuasi. Kami sempat menduga bahwa jangan-jangan ini adalah momen yang tepat untuk Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa masih ada 9 warga negara Indonesia yang terjebak di Ukraina. Momen ini sempat dikira bahwa momen yang tepat untuk kemudian mengevakuasi mereka dari Ukraina. Apakah itu statement yang tepat begitu untuk mengevakuasi? Tentu ada sedikit perbedaan juga kalau kita menyangkut dengan warga negara asing yang berada di Ukraina dan menyangkut keselamatan mereka. Tentu koridor apapun yang kita bisa gunakan untuk mengevakuasi warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang masih terjebak di Ukraina, entah itu ke wilayah Belarus, ke Rusia atau wilayah perbatasan Ukraina dengan negara lainnya, tentu bisa kita gunakan sebaik mungkin. Tapi yang tentu kita tidak bisa terima justru juga adalah apabila warga negara asing itu digunakan sebagai pion bagi aktor manapun untuk mencoba meningkatkan political leverage mereka dalam pertempuran ini atau juga dalam peperangan ini. Tetapi kalau memang ada niatan baik untuk menggunakan koridor ini untuk mengevakuasi warga negara kita, baik walaupun itu melalui Rusia pun, saya rasa itu kita bisa gunakan sebaik mungkin. Bagaimana Mas Gilang sebetulnya warga negara asing itu bisa dijadikan pion begitu yang digunakan oleh aktor-aktor di balik perang ini? Ya, kita sudah dengar ya beberapa hari yang lalu di mana Rusia sudah mengeluarkan daftar kurang lebih 23 negara yang telah menggunakan sanksi ekonomi dan juga telah mengecam tindakan Rusia dengan menginvasi Ukraina.
Jadi mungkin kita bisa berprasangka saja bahwa mereka juga bisa menggunakan warga negara tersebut juga sebagai leverage untuk mengatakan bahwa apapun sanksi yang kalian gunakan semoga bisa dilonggarkan karena ada warga negara kalian yang masih ada di wilayah kami gitu. Kami tidak bertanggung jawab atas keselamatan mereka atau segala macam. Saya tidak tahu secara benar, tapi apapun bisa digunakan tentu ya. Baik, Kita ya sudah tertentu mendengar bisa banyak lepas tangan ancaman begitu tersebut. saja begitu ya Iya, dalam iya artinya. betul, betul sekali. Atau dengan kata lain, ini gencatan senjata juga tidak serta-merta ini hanya fokus untuk menyiapkan jalur koridor kemanusiaan untuk mengevakuasi warga sipil, tapi punya agenda masing-masing begitu. Saya juga merasa bahwa apabila gencatan senjata ini kan saya lihat curiganya fokus terhadap koridor antara Ukraina dan Rusia. Dengan arti bahwa kalau misalnya saya bisa melihat bahwa koridor ini juga bisa digunakan bagi Rusia untuk menyuplai kembali persenjataan mereka di wilayah Ukraina. Karena tentunya kalau kita bisa lihat ya ada banyak bis-bis yang mengangkut warga-warga sipil. Bisa saja di antara itu kita melihat ada truk-truk militer dari Rusia yang menggunakan jalan yang sama masuk dari arah Rusia atau Belarus ke arah Ukraina untuk menyuplai persenjataan tentara-tentara dan juga angkatan darat Rusia yang berada di Ukraina gitu. Jadi saya rasa ada dua sisi ya dari satu koin ini. Baik, lantas seberapa besar kemungkinannya ini kemudian Rusia menaati gencatan senjata? Karena kita tahu bahwa seakan-akan kedua belah pihak ini masih saling mencurigai walaupun sudah sepakat gencatan senjata begitu. Kalau saya menggunakan teori saya bahwa mereka akan menggunakan koridor ini juga untuk menyuplai tentara mereka, saya rasa mereka sangat cukup desperate ya untuk membuka dan menjaga agar koridor ini terus terbuka. Mereka desperate ini merefer kepada siapa? Mereka Ukraina Rusia. atau Rusia? Oke. Rusia, karena mereka sepanjang yang saya lihat secara analisa bahwa ada kesulitan bagi pihak Rusia untuk terus-menerus menyuplai, memberikan, melancarkan jalur logistik mereka, karena selama ini kita lihat Angkatan Udara Ukraina masih aktif. Ukraina masih terus mengebom wilayah-wilayah yang menjadi jalur utama perbekalan dan suplai bagi angkatan bersenjata Rusia ke pasukan mereka dalam Ukraina. Jadi kalau mereka berhasil untuk menjaga dan mengatakan wilayah jalan ini antara katakan Sumy ke Belgorod atau dari Kharkiv ke Rostov dan segala macam itu tidak untuk diserang, untuk menjadi bagian koridor kemanusiaan, ya pasti itu menjadi waktu bagi mereka untuk memasukkan segala macam senjata karena mereka yakin apabila ada serangan yang dilancarkan pada jalan tersebut, Ukraina yang akan jadi penjahatnya. Baik, artinya ketika ada pertanyaan seberapa besar kemungkinan Rusia menaati gencatan senjata ini, jawabannya kecil, begitu? Saya rasa bagi Rusia mereka mau mencoba menaati karena mereka ada kepentingan yang ini yang penting ya. Ada kepentingan di mana mereka perlu untuk kalau tadi menurut teori saya mencoba untuk melancarkan jalur logistik mereka. Baik, kita akan kembali lanjutkan diskusi kita sore hari ini, namun kita terpaksa harus jeda terlebih dulu, Mas Gilang.